kenapa emang penyanyi kayak gini bisa ngetop. Ini gue udah bilang berapa kali, gue nggak pernah suka sama lagu Gangnam Style. Ya bahkan kayak musik aja nih, Gangnam Style gitu misalnya, udah agak kesini. Ini gue udah bilang berapa kali, gue nggak pernah suka sama lagu Gangnam Style. Gue sebel, kenapa emang penyanyi kayak gini bisa ngetop? Iya. Musiknya juga gue rasa bukan sesuatu yang baru gitu kan. One hit wonder kan dia itu. Tapi gue akhirnya memasukkan dia di playlist gue. Setelah gue jemput anak gue, dia lagi senam dengan lagu Gangnam Style. Buset, lagi senam. Nah, dia lagi senam, dia mau assembly dengan lagu Gangnam Style, ada gerakan-gerakan senam dan gue nonton. Gara-gara ya itu tadi. Kenapa lo bilang film-film lo dulu gampang sangat membekas gitu ya? Ya karena emang masanya itu lo deket sama segala sesuatu pada waktu itu. Iya benar. Yang ngedeketin gue sama anak lagu Gangnam Style juga momen ketika gue ngeliat anak gue. Iya benar. Waktu dia lagi ngelakuin itu gitu. Apa karena yaudah gue masukin di songlist handphone gue gitu misalnya kan. Ya itu tadi yang walaupun lu sebenarnya ini apa sih lagu ini? Tapi ketika itu udah berubah. Persepsi gue sama Gangnam Style berubah banget. Sama kayak K-pop sih. Gue juga dari awal gini, wah emang bukan musik gue sih, nih K-pop ini, apalagi grup-grupnya. Tapi pada saat gue tahu Blackpink, lah kok musiknya enak ya? Iya. Itu wah ngeberantakin apa ibaratnya ngeberantakin kita playlist kita hidup kita gitu loh. Setuju. Kok jadi enak? Iya. Lisa, Jennie, aduh. Bikin kangen. Tapi emang kayak Blackpink sendiri akhirnya gue suka karena anak gue juga. Nah, itu dia. Gue ya oke lah. Buat gue gini, gue mungkin bukan ini. Buat gue, oke, K-pop itu maju, bagus. Ya. Tapi lo nggak bisa ngebedain musik Korea sama Jepang. Korea sama Amerika. Musiknya sangat Amerika. Beda ketika musik Jepang. Japanese rocknya, jazz Jepangnya zamannya Tetsuo Sakurai, Akira Jimbo, Sada yang gokil sih Akira Jimbo tuh. Sama jazz apa namanya? Cassiope. Nah, artinya mereka jazz pun punya ciri sendiri Jepangnya gitu loh. Dan mereka garis keras loh. Garis keras banget. Mereka keluar banget kelokalan Jepangnya buat di dunia internasional. Kalau buat gue, ya ini pribadi, gue bisa salah. Silahkan serang anak-anak K-pop gitu ya. Asik. Kalau buat gue ya K-pop tuh bagus, sangat bagus. Musically semuanya treatmentnya bagus. Tapi kita nggak bisa ngebedain antara musik Korea sama Amerika. Karena memang mau nggak mau si produser musiknya yang gue nontonin itunya ya biografinya. Kayak Blackpink lah, itu mereka ya udah harus menuju ke barat, kalau enggak mereka nggak bisa masuk pasar Amerika gitu, nggak bisa nyerang. BTS bisa dengan Dynamite-nya pecahin. Dynamite-nya gokil loh. Goks itu. Gila, gue awalnya pertama kali gue denger BTS, gue nggak ngelihat visualnya. Gue pikir ini lagu barunya si Bruno Mars. Gue mikir kalau gue nggak mikir Bruno Mars musik, ini musik luar, siapa lagi? Entah Justin, entah whatever gitu ya. Gue pikir pas ketika ngeliat gini, damn man, so American. Iya. Jadi nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Tapi ya itu sah-sah aja industri gitu. Ya itu masalah industri dan sekarang nih. Ya sekarang kekinian kita juga mesti respect sama suara zaman. Betul. Suara zaman sekarang harus kita hormati. Suara itu penting. Lu udah lama nggak siaran nih? Dulu orang-orang siaran radio ngejar lu tuh gara-gara lu suaranya berat ya. Iya. Hidup gua udah berat soalnya. Sobat Delta. Dulu kan lu gitu ya. Sobat Delta ya. Lu tahu gara-gara pas gua siaran tuh di Delta, gue pas lagi manggung nih, gue inget banget di Jogja lagi hype banget, habis satu lagu Oke, Sobat Delta. Waduh. Anjing bangsat. Ketika gue interaksi, gue ngomong salah gitu, gue salah. Tapi emang iya, karena kan udah masuk karakter lo deh. Tapi kocaknya ya itu tadi, orang lagi hype, kenapa gue pakai suara rendah gitu kan? Ke bawah. Gue jadi, nih kayaknya. Kenapa jadi gini nih? Pada ngakak semua itu. Tapi ya banyak hal ya. Lo pernah nggak sih waktu itu siaran cerita soal film? Pernah nggak sih? Pernah yang ngangkat film juga. Hubungan film dengan dengan percinta yang gini loh, yang inspiring kehidupan cinta lo, atau emang kehidupan film yang emang represent kehidupan cinta lo. Gue sempet panik kemarin, Kenapa? Anak gue nih ya, tiba-tiba aku jadi Eni Ero. Waduh, gue kan kaget. Eni Ero? Apaan nih? Gue cek Eni Ero itu salah satu figur di PJ Masks.
Oh, PJMS iya, tuh film kartun tuh. film kartun itu anak gue PJMS. juga nonton. Ada beberapa karakter di situ. Salah satu karakter yang menjadi masknya Masknya, apa gitu ya, itu namanya Any Arrow. Gue baru tahu nih. Gue tahu anak gue sering nonton PJMS. Nah, tiba-tiba aku Any Arrow. Gue yang wah, gue panik. Kok dia tahu? Apa nih? Iya. Apa nih? Gue salah naro apa gitu kan? Terus kan panik gue. Om Burhan pulang kantor lebih cepet. Iya. Ya. Iya. Kan gitu kalau Iya. karakternya kan Om Burhan apa? Siapa? Tante Rina? Helena. Tante Helena. Helena ada tuh, Tante Iya. Helena karakternya. Ketika Om Benny menikmati lembah kenikmatan Tante Helena. Itu keringat membasahi. Keringat membasahi. Lo gimana anak gua waktu itu zaman SMP ya. Baca kayak gitu nggak ngebayang macem-macem, bohong banget. Bohong banget. Ya, Waduh. Itu tadi yang bikin gue panik yang, ayah, aku Any Arrow. Lo panik gak sih anjir sebenarnya? Makanya, padahal ya selain Any Arrow di daerah Menteng ada FVPC. itu ATCB itu ya? Yo, ATCB bilangnya kayak kacamata. Kan, ya? Waduh, itu adalah PSK papan atas zaman pada zamannya. Itu mungkin ada 3/4 generasi yang kehilangan perjaka di situ. Sebentar. Betul. Dekat Sarinah ya, nongkrong dekat Sarinah, belokan situ. Sebelumnya di Taman Kodok. Iya, Taman Kodok dulu. Kalau nggak keliling. Makanya dulu kita nggak peduli dia bawa solar apa enggak, hajar. Makanya, itu. Pokoknya untung-untungnya kalau sama FVPC itu paling kaca mobil lo di nempel lah itu. Buletan tuh. Ditempelin tuh paling mantep lah. Keren banget. Tapi ya itu juga semua kayak gini deh. Soal seks, lo taunya seks dari mana? Semua dari film. Emang semua awalnya mempengaruhi hidup masing-masing orang. Bisa dari lagu. Kalau gue memang semuanya dari film. Kayak tadi di awal gue bilang, gue semuanya berangkat dari film. Kayak misalnya dulu waktu gue zaman-zaman siaran, lo tahu seks juga dari film? Awalnya dari film. Umur apa? SMP? SD? Sebenarnya ini jujur-jujuran ya. Gue tahu seks itu dari SD sebenarnya. Dari SD? Memang belum melakukan apa-apa, tapi dari maksudnya coli gitu ya? Swalayan lah gitu. Iya. Dibantu juga pernah. SD itu? SD itu. Karena belum ngerti dulu kan. S3 loh dia. Belum ngerti dulu, ini apa sih gitu, belum ngerti gitu. Tapi ya itulah, semua dari film. Tapi balik lagi sih, kitanya nih mau ngelihat, mau kita bikin jerumusin diri kita sendiri ke hal yang nggak baik, atau mau cuman itu sebagai pegangan kita doang aja gitu. Atau emang sekedar hiburan aja. Inspirasi juga. Dan kita kayak tadi kan kayak Tom Cruise yang anak bengal, kita nggak ngikut bengalnya. Kita bengal menjadikan ini jadi karakter aja buat ngejar sesuatu. Betul. Salah satu film yang mempengaruhi juga sebenarnya Outsiders. The Outsiders. Ponyboy. Dallas. Oh, seize upon a moment long ago. Lagunya lagu Stevie Wonder tuh. Makanya, film Outsiders itu sebenarnya kumpulan anak-anak muda yang berontak kan. Yep. Salah satunya ada Patrick Swayze, ada si Thomas Howell, ada si Tom Cruise. Ada Tom Cruise juga. Ada Rob Lowe. Ada siapa? Matt Damon ada. Siapa? Bukan. Yang ini. camuh gini. Ralph Macchio juga main di situ. Ada satu lagi yang dia suka. Aduh. Bukan kok Matt Damon sih. Ini. Fuck. Matt Gembel. Tapi itu film nggak ya? Wah, itu parah. Itu sampai soundtracknya juga sampai sekarang. Jadi gue kalau udah nongkrong sama anak-anak gitu ya dulu ya, teman-teman SMA atau teman-teman SMP dan kita ketemuan lagi, kita ya mau hangout di mana, kita setel lagu itu. Tuh. Outsiders tuh nih Matt Dillon. Iya, Ralph Macchio terus si Tom Cruise. Tom Cruise itu masih awal-awal gitu. Tapi emang iya sih. Dan semua jadi semua ya. Semua jadi. Semua talent di situ tuh. Bener. Semua jadi semua. Iya bener tuh. Stay Gold, Outsiders, gokil. Yoi. Terus kalau Kevin Bacon nggak ada, enggak. Kevin Bacon itu. Nggak, dia Footloose dia. Footloose. Terus dari Footloose ada satu film yang Kevin Bacon yang gue seneng banget, yang bikin wah itu gue jadi. Gue emang dari kecil kan sepedahan gitu. Cuman sejak nonton filmnya dia Quicksilver judulnya. Quicksilver. Ya dong. Yang dia tuh sebenarnya pialang saham, akhirnya jadi Bike Messenger. Itu yang film menginspirasi si Premium Rush.
Film yang sekarang kan Premium Rush tuh dari benar Iya. setuju dari situ ya. Itu ceritanya gitu. Dan itu bikin Itu gokil sih. Itu goks. Battle antara Bikers. Wah, anak-anak sepeda zaman dulu gila-gila emang. Semua pakai road bike semua kan. Tapi yang vintage, yang pindah giginya masih di batang tengah. Masih di batang tengah. Sekarang banyak yang bangun lagi sepeda. Gara-gara itu lo sepedahan juga tuh ya. Sebenarnya sebelum dari itu emang gue udah main sepeda. Tapi yang bikin gue main sepeda gila-gilaan sebelum Quicksilver adalah BMX Bandit. BMX Bandit Itu film kalau lo mau lihat Nicole Kidman masih muda, rambutnya segrip, nonton BMX Bandit. Itu goks itu film. Gue langsung ya akhirnya. Itu rekomen tuh, gue juga rekomen tuh film tuh. Iya, gue apa bikin ngebangun sepeda BMX sendiri dari situ. Dengan modal ya dulu 200.000 kan gede ya. Iya. Dulu nabung pas udah sampai 200.000. Setelah BMX tuh nggak sampai setahun, walaupun emang sebenarnya secara railingnya, secara ini tuh BMX juga itu sepeda trail. Oh iya. Itu BMX juga, itu BMX juga kan. Sebenarnya sepeda trail itu ada, jadi gini, trail, gue sempat punya, kan trail itu dibikinnya modelnya kayak bener-bener motor trail kan bentuknya. Ada tangki bensinnya. Ada tangkinya, segala macam. Itu sebenarnya untuk semi off-road sebenarnya. Karena bannya pacul. Nah, BMX itu benar-benar untuk street, city, ya kan? Untuk city bike kan sebenarnya. Cuman akhirnya dipakai untuk atraksi, gitu. Wih, gila ya. Parah kan film-film banyak banget sih. Terus kalau mau ya, ada satu film yang ini dari yang BMX Bandit masuk ke skateboard. Gue juga main skateboard juga, sepeda juga. Itu gue nggak pernah bisa lupa adalah film Gleaming the Cube judulnya. You know, they don't know what to think of me. Maybe I am as bad as they say. Who says? Everyone. You're different. You know? Christian Slater. Itu rekomen, gue rekomen banget. Itu gara-gara itu tangan gue gini nih. Everyone. You're Lo different. itu kan ngensley patah apa? Mana sih biar pas. Iya, itu jadi bentuknya. Ini tuh sempet lepas. Ini gara-gara skateboard. Oke. Gue tuh seneng banget skateboard waktu SD. Itu tergila-gila. Sama, gue belajar dari sama SD. Masih di Monas kan dulu kan? Kumpulannya masih di Monas, masih yang bener-bener kalau pagi kita mesti ke Monas, dan kita main di situ kan. Barengan sama anak-anak sepatu roda yang masih bukan yang inline skate ya, masih yang 4 tuh, roda 4. Masih roda 4. Masih itu. Ini gara-gara itu tuh. Shit. Jadi dibenerin gitu ya? Dibenerin. Cuman emang karena emang gue telat benerinnya. Haji Naim belum ada loh ya? Haji Naim mana? Haji Naim belum ada. Iya benar. Masih ke Cimande, itu jauh banget Cimande. Cimande, iya. Dulu sakit banget. Dilus doang pakai itu balik lagi. Cuman udah berbekas ini nih. Gleaming the Cube. Skate juga tuh ya? Gue main skate, gue main skate gara-gara om gue. Anak-anak skate tahu tuh namanya Nala Rinaldo. Nala. Dulu produser di Antv juga. Oh, itu om lo tuh ya? Om gue. Nah, gara-gara dia tuh breakdance, skateboard, itu gara-gara dia. Kalau sepeda emang gue suka sepeda. Dia skate sampai sekarang kok nggak salah. Emang masih sedikit jiwa. Dia emang udah anak seni banget ya. Nah, terus habis itu Gleaming the Cube ada Josh Brolin. Itu ada satu film Trashing judulnya. Trashing sebenarnya Trashing. Josh Brolin tuh orang antagonis banget kalau main filmnya, gila komuknya. Lo nggak nyangka kalau dia itu adalah si yang jadi apa namanya itu Endgame. You should have killed me. Would have been a waste of parts. Thanos. Iya, Thanos Josh Brolin. Josh Brolin. Lo lihat dia zaman mudanya main film Trashing itu, terus film Cowboy. Iya, di Cowboy. Apa tuh yang judul gue gue jadi lupa judulnya. Itu keren banget tuh. Yang itu keren banget lah pokoknya. Dia bad cup-nya pas di film apa yang ini loh. Yang akhirnya polisi lawan polisi itu. Oh, ini American apa? Hustler ya? Bukan American Hustler, apa? American Gangster. American Gangster. Dia masih Josh Brolin juga nih, jadi bad cup juga di situ kan. Sama kalau nonton Sicario, nah tuh dia main juga tuh Josh Brolin di situ. Kalau di Indonesia tuh dulu Parto Tegal, ya kan, Muni Cader, WD Mokhtar, yang kerut mukanya tuh kuat banget ya. Karakternya kuat banget. Amit Arif, dasar anak setan. Masa para orang tua cucuk layangan. Nah itu. Tuh. Lo cari ya browsing Hamid Arif. Tapi kalau ngomongin Indonesia, salah satu film-film yang kuat juga karakternya, lu tahu nggak apaan?
Warkop. Bagian bermuka 2, mukanya cuma 1, kecil lagi. Mana permata itu? Perempuan deh. Punya saya tuh, ngapain sih lu? Yo, isi. Warkop itu pecah. Gua nggak tahu gimana almarhum Mas Dono, almarhum Mas Kasino sama Mas Indro sampai sekarang masih ada ya. Itu bisa ngebawa jokes anak kuliahan ke tingkat yang buset. Yang suka sama Warkop itu dari semua lapisan. Gila, keren kan? Dan yang gue suka itu walaupun emang mereka akhirnya berbeda karakter, bukan berbeda karakter ya, berbeda peran, tapi karakternya tetap kuat di situ kayak kita. Itu joke-nya udah karena menurut gue gini ya, jadi gue berkesempatan bekerja waktu itu sempet sama Mas Krisna Purwana. Karena dulu Mas Krisna ini adalah tukang bikin skripnya Warkop, scriptwriter Warkop. Nah, kebetulan Mas Krisna Purwana, Mas Pepeng itu sahabatnya tante gue. Jadi dia sering main ke rumah nenek gue kan, waktu gue masih tinggal sama nenek gue. Dan gue ngelihat mereka nih, anjir nih orang-orang hidupnya kayak bahagia banget, bercanda mulu. Dateng aja tuh bercanda. Mas Pepeng dateng tuh bercanda. Jadi udah ngelawak gitu loh. Gue sampai gini, set nih hebat banget nih orang. Yoi. Sampai gue akhirnya punya kesempatan juga interview Mas Kasino, Mas Mas Dono, sempet ngobrol, bercanda bareng sama Mas Indro tuh sempet. Cuman yang gue nggak bisa lupa kalau dari Warkop nih, kalau filmnya lo mendingan tonton di Netflix sekarang. Film-film Warkop ada lagi remastered. Dan itu clear banget gambarnya. Oke. Itu lo mesti nonton deh. Lo yang belum punya Netflix ya udah langganan Netflix, boleh cari aja yang jual-jual di Twitter ada tuh. Bahkan dulu Warkop itu dia sempat mengaplikasikan ya, mentemplate The $6 Million Man. Iya, manusia $6 juta. Yang jadi si Dono Mas kan. Dono, ketabrak sama bemo. Bener. Terus langsung cepet lari. Oscar Goldman-nya si Kasino. Aduh itu. Gue cuma mikir gini, gila ya otaknya dulu ya. Bisa mengadaptasi sebuah film seri dijadiin lawakan yang diterima sama semua orang Indonesia gitu. Goks kan itu. Itu gokil sih emang. Warkop tuh emang damn legend tuh Mas Indro. Sama yoi, Mas Indro sampai sekarang tuh buat gue tuh masih yang kebetulan gue temenan sama anaknya si yang suka naik motor tuh. Nah, gue sempet temenan tuh gini. Lo nggak tahu sih ada anaknya siapa? Anaknya siapa? Masa lo nggak tahu anak ini? Bapak ini siapa? Mas Indro. Wah, lu anak Indro gue bilang. Nah, film-film Warkop itu gue nggak tahu kenapa ya, slapstick kan, tapi gila lo sampai sekarang lawakannya itu masih bisa dipakai, masih bisa jadi bahan sama kayak kita kalau nonton Three Stooges. Nah iya, Three Stooges. Walaupun slapstick tapi kayak masih menghibur sampai sekarang gitu, kalau keluarnya ya. Mereka pun slapstick, gue rasa dialognya juga banyak yang kuat kok, kayak gila Lundro. Kayak apa? Baju merah jangan lolos. Baju merah jangan lolos, bener. Itu dia. Sama juga dulu ada tren lawakan itu kebentuk kaset direkam. Gue punya. Dulu Warkop pengen melek hukum tuh, gue punya tuh. Itu lawakan live-nya dia di kampus apa yang menurut gue smart banget. Gila, keren. Gokil banget. Gue ada kaset lawakannya Warkop nih, DKI nih, yang dialognya Kasino yang gue inget. Dasar Kang Beca kurang ajar. Gue pikir burung, tokai itu topi. Oh iya gitu. Iya. Sama ini kata-kata Mak Dirabit, Mak Dikipet itu kan dari dia. Dari sana semua tuh. Itu emang dari tongkrongan zamannya Masis kalau nggak salah, Masis SNS ya. Udah melebar Prambors karena Warkop. Si Warkop itu gue paling inget ya, yang kaset itu pengen melek hukum itu adalah kata-kata gini. Dia kan jaksa. Kenapa aja? Iya diajak nggak kerasa. Buset. ada sih. Wah itu menurut gue pecah banget kan gitu. Parah, ngehe banget. Gue sih emang dulu koleksi kaset lawak ya. Iya, gue juga kaset sampai apa? Sekarang masih ada gue tuh. Setia Warganya Bokir juga gue. Iya. Benar. Iya. Yang Lenong Setia Warga gue juga koleksi dulu. Jojon. Gue sempet waktu itu masih produser siaran di Radio Female zaman dulu, masih di Bintaro Plaza. Salah satu prestasi gue adalah ngundang Mas Jojon siaran malam-malam sama penyiar gue ini ngobrolin soal cinta. Anjir, pecah Tapi banget. yang cerita Mas Jojon. Semua pecah banget sih tuh.
orangnya gue pikir gini, Mas nggak ada bercandanya, gue mah serius orangnya. Buset, ngomongin soal cinta pertamanya, pertama kali ciuman gitu-gitu, dia cerita, Mas. Buat gue akhirnya, itu gue jadi kenangan banget tuh. Waktu itu signature juga tuh. Signature udah itu sih. Ya akhirnya mereka jadi legacy ketika mereka berkarya dalam film. Dan karyanya dikenang banget sampai sekarang. Dikenang banget sampai sekarang. Kalau misalnya, ya pokoknya gini buat anak-anak sekarang nih yang nggak sempet nonton zaman dulu, ngerasain nonton Warkop di bioskop, ya sekarang udah susah juga. Nah, mendingan lo cari di platform-platform aja, Netflix apalah segala macam ya, platform OTT. Nah ya itu seperti yang film-film yang kita ceritain tadi juga ya. Nah ada satu nih. Apa tuh? Kebanyakan film-film tahun 80-an, 80-an terutama ya, itu film-film mafia. Nah kita agak keluar lagi nih. Who's being naive, Kay? Wah, gua nggak bisa ngomong tuh kalau mafia itu macam-macam kan. Apa yang lo inget? Kalau gini, semua orang pasti udah inget yang namanya Godfather. Ya, ada salah satu ikonik yang gua nggak bisa lupain, nonton sampai tegang, sampai ke bawah mimpi, itu adalah pas bangun ada kepala kudanya itu di dalam. Yang emang kudanya emang kan hadiah kan itu sebenarnya. Mati itu buat ngirim pesan doang. Buat ngirim pesan doang. Padahal kalau lo kirim pesan sekarang WhatsApp aja. Iya. Gak usah ngirim kepala kuda gitu. Nge-reply juga males kan kepala kuda, gimana nge-reply-nya. Tapi karakter-karakter itu kuat tuh. Si apa namanya? Godfather. Terus Marlon Brando. Dia ngelakon ke kehidupannya sehari-hari. Bener. Gimana caranya Marlon Brando yang dulu jadi bapaknya Superman di film Superman yang Christopher Reeves, terus dia jadi emang karakter banget. I think I need spaghetti right now. Waduh. Do you think you want me to get shot? Keep your enemy closer than your friend. Itu nggak ada gantinya tuh. Keren, kan? Gila keren itu banget. Kayak mobil Kijang nggak ada duanya. Nggak ada duanya, Kijang kotak. Kijang buaya. Iklannya nggak ada duanya gitu kan. Parah kan? Parah. Film-film mafia zaman dulu yang gue dulu sempet nggak boleh nonton tuh sama tante gue sama bokap gue, nggak boleh nih film orang dewasa gitu. Tapi akhirnya gue minta tolong sama tante gue, boleh dong nonton, kepengin lihat setiap ada yang adegan yang aneh, yang seks dulu dicepetin tuh dulu. Fast forward kalau di video. Kalau nggak dipencet di player, lo ada punya remote-nya. Udah set 7 ke atas tuh. Yoi. Sony-nya udah set 7 ke atas. Set 7 ke atas. yang itu masih set 60. Ada yang kebuka ke atas, ada yang udah masukin. Udah masukin. Iya kan, dorong. Ada yang seri awalnya mencetnya mesti pakai jempol. Mah, itu. Keras banget. Yang set 6 tuh. Sama anak-anak mungkin nggak ngerti, ya. Ada satu kotak, ya alatnya apa? Untuk ngeriwan doang. Biar headnya awet. Yoi, Aiko atau apa gitu merek itu, gue lupa. Sama satu tambahan lagi opsionalnya. Apa tuh? Kipas angin di atas. Bener. Di atas videonya. Dan gini, ada yang namanya apa sih namanya? Jadi kalau misalnya itu kan lo video kan dulu pita ya, ketemu sama head. Nah kalau headnya kotor, itu pasti gambarnya Iya. Nah jadi headnya mesti lo bersihin pakai tisu basah, ya. Sama ada ada kayak puteran gitu, mesti lo supaya gambarnya halus. Gambarnya halus, iya. Iya kan? Ada cairannya tuh buat ini. Iya, buat ada cairannya juga. Dari dulu obat kuat udah banyak ya. Itu inspirasi ya, cairan. Tapi ya benar sih. Film-film mafia itu banyak yang menjadi box office juga ya. Yep. Selain si Godfather, Goodfellas, Scarface. wah, Tony Montana. Gua nggak tahu kenapa setiap Al Pacino yang main di film-film kayak gitu, itu keren banget. Keren banget ya Al Pacino tuh emang. Bahkan ketika dia nggak jadi mafia, dia jadi iblis di Devil's Advocate. Fuck man. Itu wah parah. Jadi ibaratnya gini, kalau orang-orang yang jadi gue sempet siapa di interview sama siapa gitu, bilang kalau main sama Al Pacino, lu pasti akan kepancing untuk totalitas katanya. Karena dia udah bukan main film itu katanya, udah bukan aktor yang syuting, yang bahkan udah menjadi dirinya, udah nggak ngerasa acting dia. Udah. Dan gue alhamdulillah, Robert De Niro, Men itu
Raging Bull ya. Raging Bull. Dia di awal-awal Iya, terus bikin Taxi Driver. Taxi Driver. Karakter yang paling kuat itu pada saat di Goodfellas kan dia main juga. Goodfellas juga main karakternya kuat banget. Di Cape Fear tiba-tiba jadi antagonis. Parah, tatoan semua. Terus bahasa ruyang. Oh, itu betul. Sebelum dia tenggelam. Gimana coba lu? Itu film-film gila. Tapi yang menurut gua dari semuanya semua film mafia tuh keren-keren menurut gua. Cuman beda dengan yang film-film sekarang ya, gangster atau sekarang. Apa yang lo ingat? Tadi lo ngomong Scarface, yang lo ingat dari Scarface apaan? Tuh men, yang dia ambil cerutu. Kayak gimana? Parah. Gue lupa itunya. Gue nggak punya bakaran cerutu yang biasa. Ini gaya banget kita pakai yang cerutu ya. Biar kayak Scarface, Oh, iya, Tony Montana. Tony Montana. Ya, dia ngomongnya gimana? What's up? I'm Tony Montana. I'm gonna rule the world. Fuck y'all. Ya kan? That's Tony Montana. Ya. Tapi emang gila ya. Gokil ya. Ketika dia akhirnya harus menghadapi kalau adiknya itu jatuh cinta sama temennya, padahal teman dekatnya. Dia jadi harus ngebunuh teman dekatnya karena dia ngerasa kalau lo mesti kawin sama mafia, hidup lo akan susah. Akan susah. Makanya dia ngelindungin adiknya dengan ngebunuh temannya sendiri. Iya. Nah, tapi di sisi lain adiknya cinta banget. Sampai akhirnya disebel sama Tony Montana. Itu gua nggak ngerti gimana caranya si orang-orang Hollywood zaman dulu tuh bisa bikin film serumit Scarface. Gua nggak ngerti. Karena emang ada satu yang emang mungkin bukan sekedar film actionnya di film-film mafia ya menurut gue ya, adalah family value. Kuat banget. Mereka mungkin penjahat. Iya. Tapi mereka gimana mereka menjaga keluarganya Supaya nggak masuk di lingkaran itu. nggak masuk di lingkaran Tapi itu. gimana kalau mafia zaman dulu nggak mungkin. Lu udah masuk lingkaran. Iya nggak sih? Walaupun lo keluarga aja ya. Karena keluarga aja. Itu yang itu ya, makanya itu lah ada value-nya gitu loh. Nggak melulu tentang bunuh-bunuhan aja. Gimana cara akhirnya kita nggak, kalau yang namanya anak, walaupun saingan gue anaknya tuh jangan dibunuh kalau bisa. Lo bunuh ya emang yang punya urusan sama lo aja. By the time lo punya urusan sama ketika emang siapa si bukan Vito, anaknya siapa? Don Corleone. Ya. Bukan. Si Al Sony Pacino. Tulung. Sony Ranata. Oh. Salah. Enggak. Kalau udah meninggal. Iya. Enggak sih, Al Pacino jadi siapa? Don, bukan Vito kan? Bukan. Vito, siapa anaknya? Gue jadi Michael Corleone. Michael. Ketika emang konsekuensinya ketika dia emang dia bunuh mafianya, dia harus menghilang. Karena by the time itu lo bakal diincar. Iya, karena lo ngebuluh kepala soalnya kan di situ kan. Sony pun dibunuh gara-gara emang dia Gue perang. waktu itu gue pernah terlibat satu produksi film lah, yang alhamdulillah ya, tuh film nggak tayang. Alhamdulillah nggak tayang. Jadi gue waktu itu di peran itu, gue jadi seorang bapak, di mana gue tuh kayak ibaratnya tuh kayak jagoan lah gitu. Nah, gue inget nih, gue karakternya waktu itu gue sambil cerutu kan. Gue nggak tahu kesetanan dari mana, tapi gue tiba-tiba masuk ke satu karakter yang kan mendalami karakter kan nggak gampang kan. Pada latihan nggak dapet. Tapi pada saat kamera roll, action, keluar semuanya. Gara-gara gue nyalain cerutu, set. Jadi kalian maunya apa? Gue cuma duduk diem, set. Habis itu, the rest is history buat gue. Karena syuting yang dilakukan selama 5 hari, ya udah puas sih. Cuman nggak tayang itu film. Gue cuman sayangnya kenapa nggak tayang gitu. Padahal udah susah banget itu syutingnya. Lama latihan nggak pernah dapet gue. Itu pertama kali, itu kedua kali gue main film. Film yang pertama juga udah syuting, nggak tayang juga. 2 film kagak tayang, Pak. Padahal udah dalam banget. Udah dalam banget, udah keren. Gue kalau emang ngomongin tentang mendalami peran tuh, kalau di sana riset buat perang dari seorang aktor gitu ya atau aktris mau dapat peran apa gitu misalnya,
kayak si Sean Penn akhirnya masuk ke rehabilitasi gara-gara dia emang harus jadi alkoholik. Iya. Dia jadi alkoholik beneran gitu loh. Nicolas Cage juga sempat juga masuk ke rehabilitasi karena emang dia mendalami perannya. Gokil ya risetnya. Gila. Ledger sampai mati. Heath Ledger sampai mati. Heath Ledger Joker. Oh iya, Heath Ledger. Let's wind the clocks back a year. These cops and lawyers wouldn't dare cross any of you. I mean, what happened? Your balls drop off? Kalau itu memang dia emang absurd orangnya. Absurd. Tapi lu udah nonton filmnya belum sih tentang Heath Ledger? Tentang kehidupannya dia dari awal sampai dia pindah ke Amerika, sampai dia buat dia adalah main film itu sebuah kenikmatan yang dia nggak bisa cerita. Tapi dia selalu ngumpulin orang-orang yang jadi temennya dia di rumahnya dia. Ini di rumahnya dia tuh nggak pernah sepi. Ada aja orang datang ngobrol apa segala macam, mabok apa segala, itu udah kehidupannya aktor-aktor lah ya. Tapi gila, salah satu adegan yang gua nggak akan bisa lupa, dan itu kejadiannya kalau bukan Heath Ledger itu pasti udah cut tuh film. Maksudnya udah cut director. Yang film Batman dia jadi Jokers, dia keluar dari rumah sakit, itu sebenarnya kesalahan, tapi gara-gara dia diterusin dan keren jadinya. Gila, itu kalau bukan Heath Ledger sih nggak dapet. Iya, meledaknya telat, tapi dia jalan aja udah gitu. Tapi kita dari ngobrol tadi film mafia ya, sekarang kan yang banyak film gangster nih. Bedanya apa nih menurut lo tadi antara film-film mafia ya, atau ya you name it lah, Scarface, Goodfellas? Kalau dari film-filmnya ya, gue ngelihat ini bener-bener film-film gangster itu banyak yang rasis menurut gue, menceritakan soal rasis. Kalau film-film mafia itu kan kekuasaan, ya kan, kekuasaan orang Itali lawan Italia yang lain, lawan Irish lah apa segala macem. Tapi kalau sekarang gangster tuh gue ngelihatnya apa ya, nyikat semua gitu loh. Semua disikat ya? Semua disikat aja gitu. Jadi apa, adab gangsternya nggak ada lagi. Adab gangster. Kalau mafia film mafia itu masih yang menghargai kultur perempuan, anak, orang tua. Bahkan gimana menghormati musuh. Nah itu. Iya kan. Lu salah satunya ada satu film yang gua nggak bisa lupa juga, Mobster. It all. It was time for some new blood. I just want your undivided attention. Mobster keren banget anjing. Lo mesti nonton Mobster. Itu keren, si siapa namanya? Patrick Dempsey. Patrick Dempsey. Terus iya Patrick Dempsey. Terus sama si ini. Pokoknya dia sebenarnya terkenal kok. Cuman akhirnya dia banyak main di film-film yang kelas B. Itu. Christian Slater main. Terus siapa satu lagi? Richard Grieco. Tapi gokil ya film-film. Gimana akhirnya di film Godfather sendiri, Mario Puzo kan dari novel kan, novel Mario Puzo jadi film, walaupun mungkin ada sedikit kekecewaan lah. Semua yang kita awalnya imajinasiin terus direalisasiin, ya memang kita nggak bisa plek-plekan sih, makanya semuanya hanya untuk hiburan kan. Gokil emang ya. Tapi belum role model Indonesia lagi hero. Kita dulu punya hero lagi, angkatan kita. Si Mas Boy. Mas Boy. Karena pergaulannya baik budi dan tidak sombong, jagoan lagi pula pintar, wow boy. Jernih anak muda sepertiku remaja, impian daulah muda. Siapa terkenal dia, Boy anak orang kaya, punya teman segudang. Ini gokil. Itu dulu siapa? Mas Boy, catatan si Boy itu awalnya dari Prambors kan, dari ceritanya si Kang Epri bikinin karakter si Boy ini, sampai akhirnya difilmin si siapa? Ongki Alexander. Terus pecah sih.
Dede Yusuf, jadi si Andi, Didi Petet, jadi Emon. Udah dapet sih. Dapat semua itu. Gua nggak tahu kenapa. Lu masang tasbih nggak di spion kaca mobil waktu itu? Iya Pak, dulu di mobil tuh harus ada tasbih. Sama sajadah ya? Iya, sajadah di belakang. Tapi maku juga, ya kan? Ngebungkus-bungkus juga. Tapi itu manusia. Manusia, makanya yang gue suka adalah ketika pada waktu itu nggak ada, ya udah kita manusia. Iya, jadi nggak ada sok suci itu nggak ada. Nggak ada dulu. Tapi catatan si Boy juga ngerubah banget ya, kehidupan. Jadi orang-orang mulai menerima bahwa ini kehidupan anak-anak muda nih begini. Lu nggak boleh nutup jangan nutup mata, jangan yang bijak-bijaknya. Ini semua gitu. Juga ada Mas Boy, aduh. Mas Boy. Terus sampai yang catatan si Boy ke Amerika gitu-gitu. Oh iya, sampai ke Amerika juga ya bener-bener. Sama Hell Angels, naik anak-anak Harley, buset, canggih sih. Mobil BMW-nya dong, 318 M40, parah. Terus di Kuningan dia tarik rem tangan sliding, parah tuh sih. Itu sih ngehe sih, gue pernah ngelakuin juga gara-gara itu tuh. Gara-gara film sih. Gue salah, jangan ditiru. Sempet pakai mobil nyokap gue. BMW 318 tapi yang M10 yang bumpernya masih maju banget. Tapi berasa pada saat naik mobil Ongki Alexander banget gua. Nggak usah, lu masih BMW. Waktu itu gua Wonder. Tapi berasanya BMW aja. Tapi emang iya pecah sih, gila ya. Gila, itu semua film-film jadi kita tadi sempat ngomongin dari yang film barat sampai yang Indonesia. Indonesia aja bisa ngerubah juga, tau gak lo? Iya, bisa. Dulu juga yang buat Breaking sendiri ada adaptasinya jadi Tarik Kejang. Ya kan ada Voltus, ada Septian Dwi Cahyo. Gue pernah sama Voltus gabung. Sempet sama Voltus juga. Gue gak tau, Wak. Jadi kehidupan gue waktu kecil, ada Voltus, Toto ketemu, main bareng. Itu buat gue. Terus ada dulu anak skateboard juga terkenal, sempat masuk di film juga, main juga sama gue. Terus gue, tahun 90-an, Iwake cuma bisa lihat, lah duduk sebelah gue sekarang. Parah nggak? Parah kan? Itu diedit. Jangan diedit. Nggak, tapi ya itu kan. Itu. Dulu gue punya mimpi banyak, Wak. Gue nggak pernah mau kerja di pekerjaan lain selain dunia entertainment. Ya udah, akhirnya gue masuk di dunia entertainment gitu. Akhirnya gue memutuskan juga untuk udah stop karena gue ngelihat. Kenapa lo stop? Karena menurut gue gini, pada saat lo kerja di dunia entertainment, lo bekerja aja, jangan lo hidup di dunia entertainment. Karena lo akan kebawa dengan pusaran yang lo nggak akan bisa keluar dari pusaran itu. Pusaran apa sih namanya, popularitas. Kalau lo nggak bisa jaga, udah repot loh. Gue sempet ada di posisi orang banyak kenal gue gitu. Cuman akhirnya gue buat apaan sih? Gue kepingin hidup tenang, kepingin yang jalan-jalan nongkrong makan di warung. Tapi itu gue bukan yang mematahkan ya. Buat gue gini loh, ini bukan sotoy juga. Dulu ada orang bilang, wah ntar lo pas udah ngetop gini-gini lo susah makan di warung segala macem. Tapi gue ngerasa gini loh, apa artinya? Yusi tanya Uyi, tahun-tahun segitu juga gue masih nongkrong di warung. Sampai kapan juga gue mau makan di warteg segala macam, gue bodo amat. Lo nggak repot sama orang. Yang bikin repot kita sendiri lagi. Iya sebenarnya. Gue lagi makan tiba-tiba, misalnya udah tahun kesini ya, udah ada handphone gitu buat foto. Ya biarin aja foto. Ntar habis makan ya. Kalau emang dia punya effort, nungguin gue kelar makan, ya nggak mungkin lagi makan di foto kan. Gue juga ada aturan. Tapi kalau emang nungguin ya udah akhir foto ya udah. Ya kenapa? Biarin aja lagi. Ya buat gue nih ngomong sotonya, ada dulu senior ya ngomong sama gue, kita bikin pahalanya gampang lagi buat nyenengin orang. So simple. Kenapa lo mesti akhirnya lo membatasi lo dari berbuat itu gitu loh? Iya bener sih. Jadi simple aja gitu. Gue juga bukan ngejar pahala. Juga cuma emang pengen orang seneng aja udah. Kalau gue dulu kepikirannya di dunia entertainment tuh, gue nggak pengen terkenal sama sekali. Gue cuma kepengin karena gue suka sama kerjaannya. Bawain acara, jadi presenter, jadi TV host, sampai ya udah ada gitu di TV, sampai orang-orang bilang artis. Pale lu artis. Cita-cita gue aja nggak kesampaian. Lu pengen aja? Awal-awalnya gue di album pertama kan gue nggak pengen ada muka gue. Oh gitu? Di video klip pun gue nggak pengen ada gue. Cuman
gambar aja bercerita gambar gitu. aja segala macem. Nah, udahlah karena gue akhirnya ngelawan sistemnya pada waktu itu, akhirnya tawar-tawaran, gue ada foto di dalam covernya, bukan di luar, itu pun hasil tawar-tawaran. Di video klip juga aku ingin kembali, gue cuman sedikit nongolnya, itu pun tawar-tawaran. Tadi gue pengen gak ada sama sekali. Apa sih lu, pada nggak ngerti lah. Tapi ketika beberapa tahun kemudian, 5 tahun atau 8 tahun kemudian muncul Gorilla dengan video klipnya tanpa gorilanya, gue cuma bilang kan, you see, gue pengen kayak gitu. Gue pengen kayak gitu. Tapi emang bener sih Gorillaz tuh ngerubah juga semua. Iya, konsep panggung pun gue pengen siluet doang. Iya. Gue pengen siluet aja deh. Gimana ya, kayak wayang kulit siluet, gue dibaliknya aja udah, hajar lampu dari belakang. Jadi emang nggak perform gitu. Iya, sebenarnya kayak Daft Punk, Marshmello gitu-gitu kan. Sampai sekarang ya hanya orang terdekat yang tahu dia. Kayaknya kayak gimana gitu. Dan bisa kok kayak gitu. Bisa sebenarnya. Cuman udahlah, itu cita-cita yang nggak tersampaikan dan udah nggak mungkin lagi bikin cita-cita. Memang arahnya berbeda, arahnya harus berbeda. Arahnya harus nongol. Gue pengen banget lo kayak gitu tuh. Iya. Ada hal yang lebih besar dari hip hop. Apaan? My life. Nah, gue nggak mau hidup gue jadi kecil gara-gara ini gitu. Gue pengen masih bisa nongkrong di mana-mana, ngakak di mana-mana. Iya. Gue pengen ngombe di mana-mana. Sekarang gini, kondisinya adalah yang berat nih di era sekarang. Kalau zaman dulu nih tahun 80-90, lo mau badung-badungan, nggak ada track record, paling cuma cerita dari teman-teman sahabat-sahabat lo. Wih, ini dulu si Iwa begini, si Arsya gini. Tapi sekarang, jejak digital jahat, Bray. Yoi. Parah, Bray. Jangankan yang nakal, yang nggak nakal aja bisa dibikin nakal. Tuh, iya kan? Lo yang tersembunyi ada banyak, hati-hati sekarang. Iya. Hati-hati nih. Gue udah masukin chip ke lo nih. Nah, jadi gue tahu omongan-omongan lo habis dari sini. Awas, hati-hati. Intel banyak. Wait a minute. Itu bisa, ini terakhir nih buat lo. Apa yang pengen lo sampein tentang emang akhirnya passion lo terhadap film-film yang akhirnya lo bilang emang ngewarnain hidup lo. Sekarang ngewarnain, bahkan ngebentuk karakter kalau kita ngomong udah. Yang pengen lo sampein ke teman-teman di bawah asik. Sebenarnya sih kalau gue sih gini, apapun di hidup lo yang lo cari, lo bisa mencari itu dari banyak hal, dari orang di sebelah lo. Kayak Iwa, gue setiap hari kalau ketemu sama orang itu gue jadiin pelajaran. Ya, gue dapat pelajaran baru dari Iwa, gue dapat pelajaran baru dari Ramses misalnya, atau gue dapat pelajaran baru hanya dari sekedar ngobrol sama seorang ibu atau seorang bapak di ruang tunggu somewhere gitu ya. Gitu. Nah, ternyata film-film yang dulu nyokap gue bilang banyak kan nonton film sih, begini, bandel jadinya. Gue nggak melihat apa yang gue lakukan itu bandel. Gue melihat bener-bener bahwa karena film ini yang bisa mewakili diri gue nih, gitu. Nah, buat sekarang, kalau lo orang-orang yang masih mencari jati diri, ya sekarang masih ada dong. Pasti, udah tua juga masih mencari jati diri, ada kan. Gue aja waktu gue duda, ya kayak lo sekarang nih. Sama gitu. Tadi sempet tos-tosan gitu. Waktu gue dulu duda, gue mencari jati diri. Tapi gue nyangkutnya di Jatinangor. Nah, makanya gue jadi anak empat. Mantap. Sama Weekend juga kita tahu ceritanya soalnya, iya kan. Nah, sebenarnya gampang aja kok. Lo tinggal melihat sesuatu yang lebih baik di depan lo. Itu mau itu dari film kayak, mau dari itu seorang rapper kayak Iwake, mau dari itu seorang Wendy Cagur misalnya. Siapapun. Bahkan orang yang lo temu di jalan itu bisa jadi inspirasi lo ya. Bisa jadi inspirasi. Dan itu akan ngedirect lo ke kehidupan lo berikutnya. Karena apa? Lo harus trust your own guts. Akhirnya seperti itu. Thank you banget, brother. Jadi kalau misalnya gue sosok simpulin, ya bakal banyak orang yang kita temui dalam sebuah perjalanan, tapi nggak setiap orang yang kita temui di perjalanan akan menjadi kawan seperjalanan. Tuh. Hai, bro, thank you banget. Sama-sama, Wak. Udah mampir ke sini. Gila, bisa ngobrol sama lo, ngobrolin masa lalu tuh reminiscing juga. Reminiscing ya? Gila. Kayak Oasis gitu. Wih. Iya. Tapi dapat ini lagi voucher itu. Udah lama. Gue ada sesuatu buat lo nih. Nah, buset. Wah, lo keren banget lo. Iya. Ini buat gua. Ini gua tadi ambil dari Turki. Wah.
Lo pakai Aladin ya. Aladin dalam wasiat tuh. Kalau sekarang Aladin. Kalau zaman dulu etis Alamo yang top. Wah, iya lapar makan orang. Tapi film-film, gue baru inget ya. Ada film Indonesia dulu, Don Alvar, inget nggak lo? Anjir, Don Alvar. Wih, itu film mafia Indonesia. Pakai mobil-mobilan. Iya bener sih. Don Alvar bener kan? Don Alvar, ya Don Alvar namanya. Wih, tuh. Ini diinget aja yang udah bangsat ya orangnya. Ini ada topi di bawah asik. Biar lo makin asik jalanin hidup lo. Jadi buat yang hidup lo nggak asik, ya lo harus nonton Di Bawah Asik bareng Iwake, ya kan? Lo pasti bakalan asik. Tapi kalau emang dari awalnya lo udah nggak asik ya udah. Mohon ampun. Angel, wis angel. Buat, thank you ya. Oke, thank you banget.